Perjanjian Lama ditulis satu ayat yang sering kali kita dengar dan sering kali kita selalu diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10 dan 11. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, kunya besar. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepadamu sampai berkelimpahan. 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya pohon anggur, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Yang menarik di sini dalam Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan bahwa persembahan perpuluhan ke dalam perbenaran rumahku, kunya besar. Rumah Tuhan dalam Perjanjian Lama yaitu sinagog atau kemah suci atau bait Allah. Karena orang-orang Lewi, mereka tidak bekerja, mereka melayani pekerjaan di rumah Tuhan supaya ada persediaan makanan bagi mereka. Tapi dalam Perjanjian Baru, rumah Tuhan itu mengandung 3 arti. Yang pertama, rumah Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, yaitu setiap orang yang percaya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam kamu? Menunjukkan setiap orang percaya adalah rumah Tuhan. Yang kedua, rumah Tuhan itu bicara Tuhan Yesus sendiri. Waktu Yesus habis membersihkan pedagang yang berjualan di bait Allah, kemudian Yesus berkata bahwa aku bisa merubuhkan bait Allah ini, dan pada waktu hari ketiga aku bisa membangunnya kembali. Orang-orang Farisi waktu itu berkata, nggak mungkin, 41 tahun kami membangun bait Allah ini, nggak mungkin kau bisa menghancurkan dan mendirikan dalam waktu 3 hari. Yang Yesus maksudkan yaitu dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 dan 21, yaitu Yesus sendiri, di mana dia mati 3 hari, di hari ketiga dia bangkit. Berarti rumah Tuhan yang kedua bicara soal Yesus itu sendiri. Yang ketiga, rumah Tuhan itu bicara soal organisasi yang mengerjakan untuk perluasan kerajaan Allah. Entah itu gereja, entah itu organisasi untuk mensejahterakan orang lain, ataupun mencerdaskan orang lain, atau untuk kesejahteraan orang lain. Sebab sebetulnya kata gereja dalam Perjanjian Baru, dalam bahasa aslinya ada eklesia. Eklesia adalah sekelompok orang yang dipanggil untuk menentukan nasib kota dan bangsanya. Kalau bangsanya itu miskin, maka para eklesia atau anggota DPR ini memikirkan bagaimana untuk mengurangi kemiskinan di bangsa itu. Kalau kota ini penuh dengan orang gila, maka para eklesia dipanggil memikirkan bagaimana untuk bisa mengurangkan tingkat orang gila di sana. Jadi ternyata kita bisa melihat ada 3 soal perpuluhan yang kita bisa berikan di rumah Tuhan. Yaitu yang pertama, setiap orang percaya. Jadi kalau Tuhan kerahkan pada kita untuk memberi kepada orang-orang yang percaya, yang membutuhkan, go on, jangan merasa tertuduh. Yang kedua, rumah Tuhan itu Yesus sendiri. Kalau Tuhan taruh beban di hati kita terhadap sesuatu, atau terhadap pekerjaan, project yang kita lihat di depan mata, atau sedang dibutuhkan di tempat lain, no wonder, jangan khawatir, bisa diberikan juga. Yang ketiga, kalau seandainya ternyata Tuhan memberikan kita beban untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, gak usah khawatir, lakukanlah. Intinya adalah bukan di tempat mana kita berikan, tapi dikeluarkan. Karena dalam Perjanjian Baru Yesus mengajarkan itu per 100-an. Jadi kalau 10% aja kita nggak bisa beri, bagaimana kita bisa memberi yang 100%? Jadi mulai latih dirimu untuk memberi yang 10%. Dikeluarkan. Masalah tempatnya tidak ada masalah. Tapi dikeluarkanlah yang paling penting, yang Tuhan kehendaki. Suatu kali yang menarik ketika sejak hancurnya Bait Suci, yaitu 400 tahun sebelum Tuhan Yesus, Bait Suci hancur. Setelah itu kembali sebentar. Lalu dihancurkan lagi tahun 70, orang Israel tersebar, sudah bubar ceritanya. Jadi sebenarnya persepuluhan itu, sejak zaman Tuhan Yesus, atau lebih tepatnya zaman para rasul, sudah tidak dipraktekkan oleh orang Israel. Lalu ini baru-baru ada yang mempraktekkan lagi karena memang menguntungkan.
Jadi sebenarnya itu bubar tahun 70 ceritanya karena apa? Karena struktur bait suci, lalu masyarakat Israel dengan eh, kaum imam, kaum Lewi, bait suci, kurban di sana itu hancur tahun 70 Masehi. Jadi mengalami kehancuran dua kali. Pertama 400 tahun sebelum Tuhan Yesus, berarti perpuluhan sempat hancur zaman itu 400 tahun sebelum Tuhan Yesus kira-kira, atau 500 tahun kalau angka tepatnya 586. Itu hancur oleh bangsa Babel, dibuang ke Babilonia, lalu sudah nggak ada imam. Dalam arti tidak ada kurban, tidak diperlukan imam, tidak perlu ibadat-ibadat seperti waktu di bait suci, maka persepuluhan bubar. Tapi ceritanya boleh kembali, hidup lagi sebentar ya, sebentar dalam arti beberapa abad lah. Tahun 70 Masehi, zaman para rasul, hancur sampai hari ini. Jadi sudah 2000 tahun, praktek persepuluhan itu sudah bubar sebenarnya. Jadi kalau yang mendirikan kembali itu tidak lebih dan tidak kurang, itu comot ayat sebenarnya. Comot ayat terus nah gitu loh. Kebuka kedoknya sebenarnya. Kalau kita sedikit tahu cerita Alkitab, hal-hal seperti itu dengan sendirinya kan terbuka kedok-kedok yang ya tahulah. Dan tidak usah lanjutkan karena bukan ciri orang Katolik untuk membicarakan agama atau iman lain. Baru saja saya perlu membicarakan karena nyambung konteksnya. Konteks itu. Maka saya tidak bisa menghindari konteks itu karena memang membicarakan itu. Tapi kalau sekarang ada yang mempraktekkan itu silahkan. Itu urusan mereka. Hanya kita tahu itu nggak ada dasarnya sebenarnya gitu loh. Lalu kenapa gereja Katolik tidak melakukan? Ya orang Israel sendiri yang diberi perintah sudah tidak melakukan sejak 2000 tahun yang lalu. Kenapa lo sekarang bikin-bikin? Itu ceritanya sebenarnya. Maka semakin kita mendalami Alkitab dengan sungguh-sungguh dan dengan jalan yang benar loh ya. Karena membaca Alkitab itu perlu penuntun sebenarnya. Ingat kisah para rasul ketika Sida-Sida Ethiopia membaca, kemudian dia bilang, ditanya oleh Filipus, Tuhan tahu apa yang Tuhan baca. Sida-Sida menjawab, bagaimana mungkin saya tahu kalau tidak ada yang menjelaskannya. Membaca Alkitab perlu ada yang menjelaskan. Anda perlu cari sumber yang benar dan valid untuk dapat memahami isinya. Nah, kalau Anda dapat sumber yang benar dan valid, imam Katolik contohnya, saya valid sebagai imam Katolik ya. Ya, pinter banget mah enggak, tapi lumayanlah. Tidak salah untuk mengajar, Anda bisa tahu banyak hal dan makin lama makin kelihatan ajaran gereja Katolik benar adanya. Saya boleh menjamin, makin Anda belajar Alkitab dengan jalan yang benar, Anda makin menemukan kebenaran ajaran gereja Katolik. Itu saya perluas meskipun tidak ditanyakan untuk memberi Anda keyakinan bahwa sesungguhnya gereja Katolik itu justru sangat Alkitabiah. Meskipun sering dituduh tidak Alkitabiah. Hanya karena jarang nyebut ayat, jarang nyebut Tuhan gitu loh. Orang Katolik itu kan jarang nyebut ayat, apalagi kan nggak terlalu apal ayat. Iya. Tapi untuk saya tidak malu, nggak apal ayat tuh nggak apa-apa. Emang kalau apal ayat terus kenapa? Apal ayat itu kan terjemahannya. Kalau mau ngapalin, jangan ngapalin bahasa Indonesia. Bahasa Ibrani yang nggak akan berubah. Karena bahasa Indonesia kalau nanti terjemahannya berubah, apalan Anda harus berubah lagi. Karena terjemahan tidak tetap, bergantung bahasa. Kalau mau ngapalin, ya ngapalin bahasa Latinnya. Yang bahasa liturgi, atau bahasa Ibraninya, atau bahasa Yunaninya. Gitu, jangan ngapalin bahasa Indonesianya. Lalu apakah penting menghafalkan ayat, Romo? Menurut saya, ya penting nggak penting yang Anda mau ngapalin ya boleh. Kalau tidak ngapalin ya boleh. Romo ngapalin ayat apa enggak? Enggak. Kalau Anda tanya saya hafal ayat, saya enggak hafal. Hanya saya tahu letaknya. Kalau mau cari ini ada di sana. Tapi ayat persisnya saya enggak hafal. Tapi umumnya saya tahu letaknya. Romo ini di mana? Itu ada di sekitar itulah. Itu antara kita kira-kira bab 3 gitu, kurang lebih tahu. Musa dipanggil di mana, Romo? Itu keluaran tuh, keluaran awal tuh, 1, 2, 3 itu kira-kira. Nyebrang Laut Merah itu 15 tuh, 16 itu ya. Nanti mati di mana, Romo? Kira-kira saya hafal bab-bab secara umum, tapi nggak hafal juga sebenarnya. Persis kata per kata.
Maka sesungguhnya saya mau memberi penegasan, semakin kita belajar Alkitab dengan cara yang benar, nanti makin kelihatan kok. Gereja Katolik itu betul-betul gereja yang memberi kebenaran dari Yesus Kristus tanpa menambah-nambah dan tanpa mengurang-urang. Dan tanpa bikin-bikin, dalam arti sesungguhnya betul-betul Alkitabiah.